Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang aziz, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami pasti akan memberikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia. yakni kami akan memberikan balasan dengan sempurna kepada mereka di dunia, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan sedikit pun. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, ayat yang mulia ini adalah merupakan peringatan dari Allah Rabbuna Jalla Jalaluh bahwa barang siapa yang dalam kehidupan dunia ini semata-mata dia menginginkan kehidupan dunia dalam segala aktivitas dan amal baktinya, maka ketahuilah bahwa dia tidak akan dirugikan sedikit pun, karena Allah Jalla wa'ala pasti akan memberikan balasan kepadanya dengan penuh sesuai dengan keinginannya dalam kehidupan dunia itu. Tetapi ingatlah bahwa Allah Azza wa Jal memperingatkan dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu pun di akhirat lagi kecuali neraka,
tidak ada lagi balasan bagi mereka atas amal perbuatan mereka kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa-apa yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan dunia itu. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, marilah kita memperhatikan dan kita mentadabburi ucapan seorang imam dari kalangan imam salaf, yakni seorang imam yang bernama Hatim al-Asam. Beliau rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama, seorang tabi'in yang hidup pada tahun atau wafat pada tahun 237 Hijriah. Beliau adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan bin Yusuf. Suatu ketika beliau pernah berkata bahwa beliau membangun tawakalnya di atas 4 perkara, yaitu rizki tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Oleh sebab itu, siapapun yang dia berusaha, walaupun dengan berlari sekalipun untuk mengambil rizkinya, ataukah dia berlambat-lambat dalam berupaya menggapai rizkinya, ketahuilah rizkinya itu tidak akan pernah kemana, tidak akan pernah diambil oleh orang lain, dan tidak pernah menjadi cepat dengan berlarinya dia untuk mengejarnya, atau tidak pernah pula menjadi lambat dengan berlambat-lambatnya dia dalam mengejarnya. Yang kedua, beliau membangun tawakalnya di atas suatu prinsip bahwa amal tidak akan pernah dikerjakan oleh orang lain. Bahwa ayuhal muslimuna ibadallah, setiap manusia akan ditanya oleh Allah tentang amal perbuatannya, dan dia tidak akan pernah ditanya tentang amal perbuatan orang lain. Amal kebajikanmu adalah milik dirimu sendiri, dan kelak engkau akan mendapatkan balasan yang setimpal atasnya. Barang siapa yang berlengah-lengah dalam melakukan amal saleh, maka kerugianlah yang akan dia dapatkan. Kemuliaan nasabnya tidak bisa menjadi penyelamat baginya di akhirat. Yang ketiga, beliau membangun prinsipnya di atas, membangun tawakalnya di atas satu prinsip, bahwa ajal pasti akan datang dengan tiba-tiba. Siapapun tidak bisa menghindar dari ajalnya, siapapun tidak bisa dapat lari dari kematiannya, walaupun dia bersembunyi di benteng yang kokoh. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari menghindar darinya, niscaya dalam keadaan bagaimanapun pasti dia akan menyapa kalian. Yang keempat, beliau membangun tawakalnya di atas satu prinsip, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihatnya. Inilah prinsip atau tahapan ihsan, yakni seseorang selalu memahami dan menanamkan dalam pribadinya dan keyakinannya bahwa innallaha yarak, Allah tabaraka wa ta'ala selalu melihatnya. Sehingga dengan itu dia selalu bermuhasabah, dia selalu bermuraqabah. Maka Al-Imam Hatim Al-Asam ini pernah berkata dalam suatu ucapannya, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ad-Dahabi di dalam Al-Kabair, bahwasanya kata beliau, fatatni marratan salatul jamaah fa'azzani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah, law mata li waladun la'azzani aktharu min 10,000 insan. Suatu ketika aku luput dari solat berjamaah,
Maka hanya Abu Ishaq Al-Bukhari seorang diri yang datang bertakziah kepadaku. Namun kalau sekiranya wafat seorang anakku, niscaya akan datang bertakziah kepadaku lebih dari 10.000 manusia. Lianna musibatad din indan nas ahwanu min musibatid dunya. Karena begitulah manusia dalam pandangan mereka, musibah agama lebih ringan daripada musibah dunia, sehingga seseorang tertimpa musibah agama bagi mereka biasa saja. Tetapi kalau dia ditimpa oleh musibah dunia, dia sakit ataukah dia meninggal salah seorang keluarganya, maka ribuan manusia datang memberikan belasungkawa kepadanya. Tetapi kalau dia terjatuh di dalam riba, ataukah dia terjatuh di dalam kesyirikan, ataukah dia terjatuh di dalam kebid'ahan, atau bahkan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka tidak ada seorang pun yang datang memberikan belasungkawa kepadanya. Padahal sesungguhnya orang ini sedang berada di dalam musibah. Dia berada di dalam musibah agama, bukan musibah dunia. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan Al-Imam Hatim Al-Asam ini, kita dapat memahami suatu permasalahan penting, bahwa kebanyakan manusia tertipu dengan keindahan kehidupan dunia dan perhiasannya, sehingga dunia begitu berharga di mata mereka. Dengan demikian mereka rela mengorbankan akhiratnya demi mendapatkan dunianya. Apapun yang mereka lakukan standarnya adalah dunia, tolak ukurnya adalah dunia. Apakah mereka mendapatkan manfaat dari kehidupan dunianya ataukah tidak? Padahal hakikatnya kehidupan dunia ini Allah katakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak, adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia semata. Wal baqiyatus salihat, akan tetapi amal kebajikan yang terus menerus, khairun inda rabbik, adalah lebih baik di sisi Rabbmu. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik pula untuk menjadi harapan di sisi Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di dalam hadis, di dalam ayatnya, yakni dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum
Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan saling berbangga serta saling berlomba dalam kekayaan dan anak-anak. Kamathali gaithi ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian serta berlomba dalam kekayaan dan anak-anak, seperti air hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti adab Allah yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain, kata Allah, hanyalah kesenangan yang palsu. Kata Allah Azza wa Jalla, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain kecuali hanyalah kesenangan yang menipu, kata Allah. Tapi begitulah manusia, kerap kali dunia lebih besar bagi mereka daripada akhirat, sehingga pertimbangannya dalam segala sesuatu adalah pertimbangan dunia. Padahal ketahuilah ayyuhal muslimuna ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan kehidupan dunia ini bagi kita di dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Ma mathalud dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Tidaklah permisalan dunia dengan akhirat melainkan seperti ketika seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke dalam air laut, kemudian hendaklah dia memperhatikan apa yang kembali ketika dia mengangkat jarinya itu. Dunianya itu bagaikan setetes air yang menetes dari jarinya. Jika dibandingkan dengan akhirat ibarat lautan yang begitu luas. Maka itulah hakikat kehidupan dunia. Tetapi manusia sekali lagi tertipu dengan kehidupan yang sedikit dan yang sementara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa li sairil muslimina min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana aqimis salat.